Bab ke-108. Suara itu menusuk telinga. Semua orang tercengang. Apakah ada seseorang di sini yang membuat masalah? Saya akan memeriksanya, kata Huang Qianjun. Dia sudah berjalan menuju gerbang. Ketika dia membukanya, dia melihat sekelompok preman berdiri di luar, senjata mereka siap. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya berkulit putih dengan kumis stang. "Siapa kamu?" kata Huang Qianjun dengan dingin. "Mereka dari geng makan hitam," teriak Afei di dekatnya. Pria parubaya berjubah putih melihat sekeliling, dan ketika dia melihat Fang Xiaofeng di kursi rodanya, dia tertawa dingin. "Saya di sini atas perintah Penatua Wu Tianhao yang terhormat. Ia mengatakan pelaku yang membantai markas geng makan hitam beberapa hari lalu harus datang diam-diam dan meminta maaf. Selama dia menawarkan kompensasi yang memuaskan kepada geng makan hitam, Tetua akan membiarkan ini berakhir dengan damai dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh." Tapi kemudian, mata pria berjubah putih itu berkilat tajam. "Jika Anda menolak, pertimbangkan sendiri konsekuensinya." "Siapa Wu Tianhao?" tanya Huang Qianjun dengan bingung. Bukan hanya dia. Yuan Luoxi dan Yuan Luoyu menanyakan hal yang sama. Apakah dia tangguh? Cheng Wuyong menjelaskan. "Dia cukup terkenal di kalangan penghuni dunia bawah tanah kota. Dia terletak di distrik Barat Daa, dan banyak geng yang memujanya sebagai pemimpin tertinggi mereka." Pria paruh baya berjubah putih berkata dengan penuh kemenangan. "Jika Anda sudah tahu siapa dia, itu membuat segalanya menjadi sederhana. Cepat serahkan pembunuhnya. Dia akan ikut dengan kita untuk mengunjungi istana Penatua Wu yang terhormat. Jika Anda menolak, kami tidak akan memaksakannya. Tidak, kami akan segera berangkat. Tapi aku khawatir Penatua Wu yang terhormat tidak akan melepaskanmu begitu saja. Mengingat sifat Wu Tianhao yang berhati-hati dan licik, bagaimana dia bisa terlibat dalam masalah sepele seperti itu?" Cheng Wuyong mengerutkan alisnya dan bertanya, "Kamu bilang ini atas perintahnya, tapi apakah kamu punya bukti?" Pria berbaju putih itu mendengus dingin, lalu berkata dengan bangga, "Kalian semua, buka matamu dan perhatikan baik-baik." Dia kemudian melepas kipas lipat dari lengan bajunya, dengan hati-hati seolah-olah itu adalah harta ilahi, dan dengan hati-hati membuka lipatannya, memperlihatkan tanda tangan Wu Tianhao yang mencolok. "Ini adalah kaligrafi tetua terhormat. Itu mewakili prestis dan otoritasnya yang luar biasa. Siapa di wilayah Barat Daa yang menolak menundukkan kepala saat melihatnya?" Mata pria paruh baya berjubah putih itu dipenuhi rasa kagum dan hormat. Dia kemudian mengalihkan pandangan bangganya ke arah Sui dan teman-temannya. "Tentunya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang." Sikap arogan dan provokatif itu bahkan membuat Huang Qianjun ingin memukulnya. "Saya menyinggung Anda sebelumnya, Tuan Muda Su. Kali ini, izinkan saya untuk menebusnya." Saat dia berbicara, Yuan Luoyu sudah berjalan menuju pria berkulit putih. Dia tinggi dan tegap, dan meskipun dia masih muda, kehadirannya sangat mengesankan. Pria paruh baya berjubah putih itu membentak, "Apakah Anda pelakunya? Hai, jangan mendekat, kami!" Teriakan. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yuan Luoyu menampar wajahnya dengan kejam, begitu keras hingga dia menjerit kesakitan dan berjongkok di tanah. Kekuatan pukulannya membuat dia melihat bintang-bintang, dan seluruh pipi kirinya ambruk. Anggota geng makan hitam lainnya terkejut. Mereka semua mengeluarkan senjatanya, tetapi di dalam hati mereka merasa khawatir. Mereka semua telah mendengar tentang pembantaian di markas mereka malam itu. Mereka tahu pelakunya kejam dan menakutkan. Menghadapi seseorang yang mengesankan seperti Yuan Luoyu, wajar saja jika mereka takut. Huang Qianjun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Kakak Nona Yuan sangat galak." Kemarahannya tidak kalah mendominasi dibandingkan dengan emosiku dulu. Fang Xiaofeng, Fang Xiaoran, dan Afei tercengang. Yuan Luoxi, sementara itu,
Wajahnya memerah dan berbisik kepada Sui. "Tuan Su, saudaraku." Sui mengabaikan kekhawatirannya. Dia menyadari kesalahannya dan mengambil langkah untuk memperbaikinya. Itu adalah hal yang langka dan berharga. Yuan Luosi langsung menghela nafas lega. Dia benar-benar khawatir kakaknya akan meninggalkan kesan buruk pada Tuan Su. Setelah mempelajari pelajaran ini, kakak kedua tidak akan berani memaksaku lagi. Sudut bibir merah mudanya menyeringai. Dia dalam hati cukup senang dengan dirinya sendiri. Kegentingan. Kegentingan. Yuan Loyo menginjak kipas angin bertanda tangan Wu Tianhao, meninggalkannya menjadi tumpukan sampah yang bengkok dan rusak. Ketika mereka melihat ini, anggota geng makan hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka terperangah. Dari mana orang ini mendapatkan empedunya? Apakah dia sudah memakan hati beruang dan kantong empedu makan tutul? Itu kipas lipat penatuau yang terhormat. Pria berjubah putih, yang berjongkok dan meringis kesakitan, begitu ketakutan hingga melupakan rasa sakitnya. Dia bangkit berdiri, lalu berteriak. "Jika penatuau yang terhormat mengetahui hal ini, tamatlah kamu!" Teriakan. Yuan Loyo kembali memberikan tamparan keras. Kali ini, sisi kanan wajah pria itu juga roboh, dan kekuatan pukulannya mengirimnya terbang langsung ke dinding. Darah mengalir ke wajahnya. Yuan Loyo berkata tanpa ekspresi. "Ambil kipas rusak itu dan kembalilah. Beritahu siapa namanya bahwa jika dia tidak berlutut di sini dalam waktu 15 menit, aku, Yuan Luoyu, secara pribadi akan memimpin pasukanku ke tanah miliknya dan memusnahkan seluruh keluarganya." Anggota geng makan hitam berpencar seperti binatang buas yang terkejut, begitu ketakutan hingga mereka praktis mengompol. Sayangnya bagi pria berkulit putih, tidak ada seorang pun yang tertinggal untuk membantunya berdiri. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengandalkan kemauan murni untuk bangkit dengan gemetar dan terhuyung-huyung. Dia tampak sangat menyedihkan. "Saudara Yuan, kamu galak!" Huang Qianjun mengacungkan jempolnya dan memujinya langsung dari hati. Mengancam akan memusnahkan keluarga bos dunia bawah. Sungguh tirani. Beginilah cara seorang celana sutra asli membawa dirinya. Yuan Loyo melambai dengan rendah hati. Dibandingkan dengan Tuan Muda Su, ini bahkan tidak layak untuk disebutkan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tidak bisa menahan senyum. Sui, sementara itu, kembali ke gazebo dan berbaring malas di kursi anyamannya. Terkadang, berdiri saja sudah melelahkan. Yuan Loyo memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati adiknya dan berbisik. "Setelah semua yang terjadi, bukankah menurutmu sudah waktunya kamu memberitahuku tentang Tuan Muda Su ini?" Yuan Luosi ragu-ragu, dia merasa enggan membagikan rahasianya. Namun ketika dia memikirkan betapa baiknya kakaknya terhadapnya selama bertahun-tahun, hatinya melunak. Pada akhirnya, dia menceritakan seluruh kisahnya dengan nada pelan, dimulai dari pertemuan pertama mereka di kota Guangling. Sepanjang ceritanya, ekspresi Yuan Loyo berubah tidak menentu. Dia merasa semakin sulit untuk tetap tenang. Membunuh mayat yang enam pemutusan saat hujan lebat. Membunuh Grand Master Marshal Dao di atas kapal menara. Bahkan Pangeran Kekaisaran ke-6 yakin akan keunggulannya. Ketika dia mendengar semua ini, Yuan Loyo sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan nafas. Hatinya bergetar. Yuan Luosi berkata dengan sangat bangga. "Kakak kedua, sudah kubilang, kan? Tidak ada salahnya kalah dari Master Su. Kamu kalah, tapi kamu masih mendapat kehormatan." Tapi kemudian, dia merasakan seseorang memukul kepalanya. Dia meringis, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat Yuan Loyo memelototinya. "Saya akhirnya mengerti. Baru saja, kamu ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri." Yuan Luosi dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Cheng Wuyong menyaksikan kedua bersaudara itu berdebat dari jauh. Dia tidak bisa menahan senyum. Dari awal hingga akhir,
tidak ada seorang pun yang mempedulikan provokasi geng makan hitam. Gang Giok musim semi. Ketika dia melihat lucuan menunggunya, pria paruh baya berbaju putih itu langsung menangis. Dia meratap. "Bos, mereka sudah melewati batas. Mereka bahkan tidak berkedip ketika saya menyebut yang terhormat Penatuau. Mereka bahkan menginjak-injak kipas lipatnya dan merusaknya." Namun saat dia menceritakan kisahnya, dia terperangah saat mengetahui bahwa lucuan sebenarnya sedang tersenyum. Semakin banyak dia berbicara, semakin lebar senyum lucuan. Pada akhirnya, lucuan tidak bisa menahan tawa, seolah-olah dia sangat gembira. "Bos, kamu..." Pria berjubah putih itu bingung. "Apakah kamu melihat apa yang mereka lakukan padaku? Apakah ini lucu bagimu?" "Hahaha, tahukah kamu, aku menyuruhmu memimpin kelompok ke Balegaard Eli?" Lucuan tersenyum, matanya menyipit. "Bukankah karena aku adalah bawahanmu yang paling bisa diandalkan?" Pria berjubah putih itu bertanya secara naluriah. Lucuan meludah dengan penuh kebencian. "Dapat diandalkan? Feh, Anda hanyalah seorang penjilat, seseorang yang membiarkan setiap kesuksesan kecil terlintas di kepalanya. Hanya melihat orang sepertimu membuat orang lain ingin memukulmu." Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa lagi. "Tapi itu juga fitur terbaikmu, dan itulah alasanku memintamu memimpin ekspedisi ke Balegaard Eli ini. Ini adalah hasil terbaik yang bisa saya harapkan. Tidak mungkin Wu Tianhao bisa menyelesaikan semuanya sekarang." Pria paruh baya berjubah putih itu tercengang. Dia memilihku karena sepertinya aku perlu dipukul. Dia tidak bisa tidak bertanya. "Bos, apakah Anda sudah mempertimbangkan Penatuau yang terhormat? Jika dia mengetahui hal ini, kenapa aku harus memperhitungkan si tua bangka itu? Saya tidak peduli dengan reputasi kakek tua itu. Apa hubungannya denganku?" Ekspresi lucuan suram dan mengesankan. Selain itu, dia menerima tawaran saya dan tetap memutuskan untuk mencoba mengakhiri ini dengan damai. Dia berpura-pura menjadi orang suci. Sialan, apakah itu adil? Pria paruh baya berbaju putih buru-buru menggelengkan kepalanya. Namun di dalam hatinya, dia penuh kebencian. Dan di sini saya pikir Anda melihat saya sebagai orang kepercayaan Anda. Ternyata Anda hanya menggunakan saya sebagai gada. Namun bahkan setelah semua itu, Anda masih terus memikirkan keadilan? Feh, menjijikan. Kamu melakukannya dengan baik kali ini, jadi tentu saja aku tidak akan menganiaya kamu. Kunjungi aku kapan-kapan, dan ajak adikmu. Mari kita semua menikmati minuman perayaan yang menyenangkan. Kata lucuan sambil tertawa terbahak-bahak. Pria berbaju putih itu sempat tertegun. Kemudian, dia sangat marah hingga dia menggelengkan kepalanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia merasakan hawa dingin di tangan dan kakinya, dan dia berkeringat dingin. Gara-gara kamu aku jadi begini, tapi kamu masih punya nyali untuk mengkhawatirkan adik perempuanku. Ayo, obati lukamu. Saya akan pergi ke Balegaard Eli untuk menonton pertunjukannya. Dengan itu, lucuan bangkit dan pergi. Di sebuah rumah bangsawan yang indah, air mengalir di bawah jembatan mini. Wu Tianhao duduk di bawah jembatan tertutup, memandang ke kejauhan dan diam-diam mengagumi bunga teratai yang bermekaran. Rambutnya putih keperakan, sikapnya santai, dan dia mengenakan jubah Konfusianisme. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat merusak suasana mempesona. Mata Wu Tianhao menyipit, dan panas yang menjalar ke dalam dirinya langsung berubah menjadi kemarahan yang hampir tak tertahankan. Tuan, ini buruk. Seseorang menginjak kipas angin yang kamu percayakan pada geng makan hitam. Itu hancur. Ketika dia mendengar ini, ekspresi Wu Tianhao melembut, dan dia berkata dengan tenang. Apakah itu pemuda yang asal-usulnya misterius? Bendahara, orang yang datang untuk menyampaikan pesan itu, berkeringat. Dia menggelengkan kepalanya. Bukan?
Wu Tianhao mengerutkan alisnya. Kemudian, tatapannya langsung tertuju pada kipas lipat yang hancur dan kusut di tangan bendahara. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap harga dirinya. Wajahnya langsung menjadi pucat, dan ketika dia berbicara, dia berhenti sejenak untuk memberikan penekanan di antara setiap kata. Saya tidak peduli siapa yang melakukannya. Aku ingin kulit dan dagingnya terkoyak, sama seperti dia merobek kipasku. Aku ingin abunya tersebar ke angin. Pengurus rumah tangga tertegun, tapi mengesampingkan kepanikan dan kegelisahannya, dia berkata dengan suara gemetar. Bos, kata mereka bilang tuan muda kedua dari keluarga Yuan Luoyu yang melakukannya. Mengapa saya harus peduli dengan Yuan Luoyu? Tunggu, apa kamu bilang Yuan Luoyu? Beberapa saat yang lalu, Wu Tianhao sangat marah, tetapi sekarang, dia bereaksi seolah-olah dia tersambar petir. Matanya melebar, dan dia terpaku di tempatnya. Bab ke-109. Di dunia ini, ada 3 pil yang paling sulit untuk ditelan, kenyataan pahit dari hubungan antar manusia, emosi, dan situasi yang ada. Wu Tianhao telah menjalani lebih dari separuh hidupnya. Keduanya menjadi sosok yang menonjol di dunia bawah tanah di distrik Barat Daa dan tetap hidup dan sehat hingga hari ini adalah bukti bahwa reputasinya tidak pantas diterima. Namun kini, butiran keringat seukuran kacang menetes dari keningnya. Ekspresinya menjadi kaku saat dia melihat ke arah bendahara. Yuan Luoyu? Bendahara itu berlutut dengan suara gedebuk, lalu berkata dengan suara gemetar. Bos, Anda tidak salah. Itu memang tuan muda kedua dari keluarga Yuan. Wu Tianhao merasakan pikirannya berdengung. Kemudian, seolah-olah ada ledakan yang terjadi di benaknya, dan segalanya menjadi gelap. Meskipun secara lahiriah dia tetap tenang, gelombang keterkejutan menjalar ke dalam hatinya. Di ibu kota prefektur Cloud River, hanya ada satu keluarga Yuan. Dan keluarga Yuan hanya memiliki satu tuan muda kedua, Yuan Luoyu. Tiba-tiba, Wu Tianhao menyadari sesuatu. Kipas lipatku, bagaimana mungkin itu bisa muncul di hadapan tuan muda kedua dari keluarga Yuan? Bendahara itu menelan ludah. Menurut geng makan hitam, ketika mereka pergi untuk menangani pelakunya, tuan muda kedua Yuan juga ada di tempat itu. Wu Tianhao menghirup udara dingin. Dia sangat menyadari bahwa geng makan hitam adalah sekelompok preman kecil-kecilan. Dia tahu seperti apa mereka, dan dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa mereka melambaikan kipasnya dengan nada mengancam. Dengan melakukan hal itu, mereka dengan ceroboh telah menyinggung Yuan Luoyu. Sial! Wu Tianhao telah menyempurnakan temperamennya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk berteriak dan mengutuk. Bendahara yang berlutut itu tergagap. Tuan muda kedua Yuan menyuruh mereka menyampaikan pesan. Dia bilang kamu harus pergi sendiri, dan minta maaf, kan? Itu sudah pasti. Di ibu kota prefektur Cloud River, prestasi saya bisa jauh lebih besar daripada sekarang, dan dibandingkan dengan tuan muda kedua keluarga Yuan, nilai saya masih kurang dari 1 kentut. Wu Tianhao menghela nafas panjang. Dia merasa berkonflik di dalam hati. Orang lain mungkin memandangnya dan menganggap kemuliaannya tidak terbatas. Tanpa mereka sadari, bos dunia bawah tanah seperti dia sama sekali tidak diperhatikan oleh faksi tingkat atas kota yang sebenarnya. Tetapi dalam hidup saya telah mengenal banyak figur otoritas terkemuka. Jika saya meminta maaf secara langsung, selama saya cukup menunjukkan ketulusan, tuan muda kedua Yuan kemungkinan tidak akan mengambil tindakan lebih jauh. Gumam Wu Tianhao. Dia sudah mulai mempertimbangkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini tanpa meninggalkan jalan keluar yang dapat menyebabkan bencana lebih lanjut. Tentu saja akan lebih baik lagi jika dia bisa mengubah kemalangan ini menjadi sebuah peluang. Tapi bendahara yang berlutut itu tampak tercengang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menambahkan. Tuan muda kedua Yuan mengatakan bahwa dia ingin Anda berlutut di hadapannya di Balegaard Alley,
dan bahwa dia ingin Anda berada di sana dalam waktu 15 menit, atau dia akan memimpin anak buahnya dan menghabisi Anda. Seluruh perkebunan. Dia mengatakan semua itu tanpa jeda, dan pada akhirnya, dia terengah-engah. Wu Tianhao merasa seolah-olah seseorang telah memukul kepalanya dengan tongkat dengan keras. Wajahnya memucat, rambutnya berdiri tegak, tangan dan kakinya gemetar. Beberapa hari yang lalu, ketika pemimpin geng makan hitam, Lu Chuan, datang untuk meminta bantuan, dia tidak memikirkan hal itu. Dia bahkan berpikir dia bisa mendapat sedikit keuntungan. Tapi sekarang, Wu Tianhao sudah merasakan malapetaka yang akan datang. Dia telah bekerja tanpa alasan untuk khawatir selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, dia benar-benar panik. Tidak ada jejak keanggunan atau ketenangannya yang biasa, dan dia juga tidak memiliki sikap yang sesuai dengan pria di balik tirai. Bang! Dia menghantamkan tinjunya ke pagar putih jembatan yang tertutup itu, menghancurkannya. Dia sudah terbakar amarah, ekspresinya mematikan saat dia mengertakkan gigi dan meludah. Di mana Lu Chuan yang terkutuk itu? Beraninya dia melakukan ini padaku? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya karena sudah lama sekali sejak terakhir kali aku membunuh seseorang, aku tidak bisa lagi mengangkat pedangku? Hanya 15 menit kemudian, Wu Tianhao berlari menunggang kuda dan pergi ke Balegaurd Alley. Ketika dia sampai di Humble Tranquility Cottage, dia melompat dari kudanya dan, tanpa mempedulikan betapa bingung dan tidak enaknya dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk. Wu Tianhao datang untuk meminta maaf. Gerbang pondok sudah terbuka. Dari posisi Wu Tianhao, dia bisa melihat tubuh raksasa Yuan Luoyu, serta Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong. Pada saat itu, harapan yang tersisa bahwa ini hanyalah kesalahpahaman hancur. Dia merasakan hawa dingin menjalari dirinya, dan dia bergidik. Yuan Luoxi, biji mata kepala keluarga Yuan. Cheng Wuyong, dia adalah seorang tetua keluarga Yuan, meskipun tidak berbagi nama keluarga mereka, dan ahli walm akumulasi Ki Puncak. Tambahkan mereka ke Yuan Luoyu yang menjulang tinggi, dan dia merasa seolah-olah dia menghadapi 3 gunung besar. Hanya dengan melihat mereka, Wu Tianhao merasa tulang punggungnya akan patah karena tekanan. Di bawah gazebo, Sui berbaring telentang di kursi anyamannya, matanya hampir tertutup saat dia merenungkan rahasia dan kedalaman seni jiwa rahasia, mantra pedang jiwa kekosongan besar. Halaman menjadi sunyi. Tidak ada yang mempedulikan Wu Tianhao, seolah-olah mereka bahkan tidak melihatnya. Melihat mereka mengabaikannya, hati Wu Tianhao hanya terasa lebih berat. Dahi dan pelipisnya hampir basah oleh keringat. Saya tahu saya salah. Hatiku dipenuhi rasa gentar, tapi kuharap ketulusanku cukup untuk mengimbanginya. Dengan ini, Wu Tianhao mengertakkan gigi dan melambaikan sosok di kejauhan. Bendahara bergegas mendekat, membawa kotak perunggu setinggi 2 kaki. Bam! Wu Tianhao membuka kotak perunggu itu dan meletakkannya di tanah di depannya. Di dalamnya terdapat harta paling berharga yang dia kumpulkan selama hidupnya, termasuk obat-obatan spiritual tingkat 3 dan materi spiritual yang sangat berharga. Nilai mereka cukup untuk membuat bahkan Grand Master Marshal Dao bermata merah karena keserakahan. Kemudian, Wu Tianhao membungkuk di pinggangnya. Ini adalah tanda ketulusan saya. Kuharap itu cukup untuk meredakan amarahmu. Mereka kemudian menyaksikan lelaki tua ini, yang telah menguasai angin dan hujan selama bertahun-tahun, berlutut dengan 1 kaki. Pengurus rumah tangganya memperhatikan, merasa takut sekaligus sedih. Ini adalah prestis keluarga Yuan. Mengerikan dan menakutkan. Tapi yang membuat Wu Tianhao dan pengurus rumah tangga merasa ngeri adalah tidak ada seorang pun di halaman yang memperhatikan mereka, bahkan sampai sekarang. Seolah-olah mereka tidak ada. Wajah Wu Tianhao langsung pucat pasi. Tidak mungkin dia salah paham, harga yang dia bayarkan jauh dari cukup. Ketika dia menyadari hal ini, dia tersenyum muram. Kedua lututnya ditekuk, dan dia menjatuhkan dirinya ke tanah.
Orang tua ini dengan rendah hati meminta pengampunanmu. Berlutut seperti ini bukan sekadar penghinaan terhadap martabatnya. Tidak, itu mewakili akhir dari prestis yang telah dia bangun selama puluhan tahun. Semuanya telah berakhir di sini. Benda tua itu benar-benar jatuh berlutut. Tidak jauh dari balai Gaurd Alley, Lu Chuan mengintip ke halaman melalui jendela di lantai 3 sebuah restoran. Ekspresinya berubah drastis. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Sebelumnya, dia tidak memikirkan apapun selain betapa menyenangkannya menyeret Wu Tianhao ke dalam air juga. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Tianhao, seorang lalim di bawah tanah kota, tidak akan memimpin rakyatnya dan membantai jalan menuju balai Gaurd Alley. Sebaliknya, dia malah berlutut. Aku sudah selesai. Siapapun yang merobek kipas lipat lelaki tua itu, dia pasti punya asal-usul yang luar biasa. Wu Tianhao pasti sangat membenciku sekarang. Lu Chuan merosot seolah dia kehilangan jiwanya. Saya harus melarikan diri. Saya tidak bisa tinggal di ibu kota prefektur Cloud Driver lebih lama lagi. Lu Chuan berbalik untuk berlari. Dia tidak mau repot-repot tinggal di sana dan menonton pertunjukan. Tapi begitu dia meninggalkan ruangan, wajah dingin tanpa ekspresi menyambutnya. Zhong Wen, petarung terbaik di bawah Panji Wu Tianhao. Lu Chuan merasa kulit kepalanya mati rasa. Apa yang dia lakukan di sini? Namun sebelum dia bisa menjawab, segalanya menjadi gelap dan kesadarannya hilang. Sementara itu, di dalam Humble Tranquility Cottage, Yuan Luoyu menatap ke arah Wu Tianhao yang sedang berlutut dan mendengus. Kamu pikir kamu tangguh, tapi bukankah kamu hanya seekor anjing tua biasa? Kata-katanya sangat menghina. Ekspresi Wu Tianhao muram seperti dia menghadiri pemakaman orang tuanya, tapi dia tampak mati rasa. Tuan Muda Su, menurut Anda bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Yuan Luoyu menoleh ke arah Sui, sedikit rasa hormat pada wajahnya yang gagah berani dan penuh tekad. Tuan Muda Su? Hati Wu Tianhao bergetar. Dia sudah mendapat firasat bahwa pemuda yang bermalas-malasan di bawah gazebo adalah orang yang mengalahkan preman geng makan hitam. Tapi yang benar-benar membuat hatinya bergetar adalah betapa tuan muda kedua dari keluarga Yuan tampaknya menghormati tuan muda Su ini. Itu jauh melampaui ekspektasinya. Wu Tianhao akhirnya mengerti di mana kesalahannya. Sejak awal, dia secara tidak sadar menghubungkan tuan muda Su ini dengan orang miskin di Willow Alley. Xiaoran, menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Sui melirik Fang Xiaoran yang sedang sibuk mengipasinya. Dia terdiam sebentar, lalu berkata, Kakak Su, kamu bisa memutuskan cara terbaik untuk menangani ini. Tapi, setiap ketidakadilan ada pelakunya. Geng makan hitamlah yang menculikku. Jadi jika akulah yang membalas dendam, aku pasti akan langsung menuju geng makan hitam. Wu Tianhao merasa seperti orang putus asa yang berusaha meraih sedotan. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Nona, yakinlah, geng makan hitam akan menghilang dari ibu kota prefektur pada akhirnya. Kemudian, seolah-olah untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, seorang pria kurus bergegas ke sisi Wu Tianhao dan dengan hormat menyodorkan kepala terpenggal yang masih mengeluarkan darah. Tuan, ini kepala Lu Chuan. Bab ke-110. Bab 110, permintaan dari Guru Su. Wu Tianhao mengangkat kepalanya yang masih berdarah dan terpenggal ke udara. Silakan Tuan dan Nyonya yang terhormat, lihatlah. Kepala ini milik Lu Chuan. Fang Xiaoran tercengang. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa saat dia mengatakan musuhnya adalah geng makan hitam, kepala pemimpin geng yang terpenggal itu akan muncul di hadapannya. Ketika dia melihat reaksinya, Wu Tianhao buru-buru memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan dirinya sendiri. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, Lu Chuan. Bajingan itu telah menyakitiku juga. Aku memberinya kipas lipatku, tapi niatku adalah untuk memuluskan masalah ini, bukan untuk ikut campur dalam hal ini.
Aku dengan angkuhnya mengira wajah lelaki tua yang rendah hati ini sudah cukup untuk memuluskan masalah ini tanpa insiden lebih lanjut. Aku tidak pernah menyangka dia dan geng makan hitam akan menggunakanku sebagai alasan untuk menyinggung perasaanmu. Dia benar-benar gila dan bejat. Di akhir kalimat ini, dia mengertakkan gigi, dan dia merasakan keinginan untuk menghancurkan kepala lucuan yang terpenggal hingga berkeping-keping. Kebenciannya benar-benar mencapai tulangnya. Konyol! Jika Anda tidak terbiasa bersikap kasar terhadap orang lain sejak lama, bagaimana ini bisa terjadi? Dengus Yuan Luoyu dengan dingin. Kakak kedua, cepat, buat dia menghilang. Jangan ganggu ketenangan Tuan Su lebih jauh lagi. Yuan Luosi sudah kehabisan kesabaran, terutama saat dia melihat kepala lucuan yang berlumuran darah. Pemandangan itu membuatnya jijik. Yuan Luoyu melirik Sui, dan ketika dia melihat bahwa dia tidak keberatan, dia melambai. Apakah kamu tidak mendengarnya? Cepat tenyahlah. Terima kasih, Bapak dan Ibu yang terhormat, atas belas kasihan Anda. Aku akan pergi sekarang juga. Wu Tianhao merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia berlari pergi, membawa bawahannya bersamanya. Tuan Su, jika tidak ada hal lain, kami akan berangkat, kata Yuan Luosi dengan ceria. Dia tahu bahwa pikiran Sui ada di tempat lain. Sepertinya dia tidak ingin mengobrol lebih lama lagi. Tunggu sebentar. Sui tiba-tiba teringat sesuatu. Ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Yuan Luosi awalnya tercengang. Kemudian, hatinya meledak kegirangan. Tuan Su menginginkan bantuan kita? Ini tidak diragukan lagi merupakan pertanda baik. Tuan Su, mohon pencerahannya. Cheng Wuyong sedikit terkejut, tapi dia juga bersemangat. Jika mereka bisa membantu, itu berarti mereka sudah sangat mempererat ikatan mereka. Sebentar. Sui kembali ke kamarnya, mengeluarkan pena dan tinta, lalu menulis 7 nama di selembar kertas putih. Tolong selidiki lokasi mereka, dan jika Anda dapat menemukannya, harap beritahu mereka bahwa mereka diundang ke jamuan makan di Rumah Kemakmuran 2 malam dari sekarang. Sui menyerahkan kertas itu kepada Yuan Luosi. Yuan Luosi setuju tanpa melihat. Harap yakinlah. Saya pasti akan melakukan apa yang Anda minta. Sui berpikir, lalu menambahkan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yuanmu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyampaikan pesan tersebut. Baiklah, kata Yuan Luosi dengan suaranya yang tajam dan jernih. Yuan Luoyu menyaksikan semua ini terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tuan Muda Su, apakah Anda memerlukan kami memesan kamar untuk 2 malam mulai sekarang di Rumah Kemakmuran? Sui menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Tak lama kemudian, Yuan Luosi dan rekan-rekannya mengucapkan selamat tinggal. Sementara itu, Huang Qianjun dengan gesit membawa kotak perunggu itu ke dalam, lalu, seperti seorang menteri yang memberikan persembahan kepada kaisar, berkata, Saudara Su, lihatlah harta karun ini. Sui kehilangan kata-kata. Lihatlah dirimu sendiri, nak. Anda tidak punya prospek. Tetapi ketika dia melihat obat-obatan dan materi spiritual dengan jelas, bahkan Sui pun tidak bisa menahan alisnya. Seorang bos dunia bawah tanah di ibu kota prefektur memiliki kekayaan yang begitu besar. Saya dapat menggunakan tanaman herbal dalam kultivasi saya, dan materi spiritual, dikombinasikan dengan 5 kg besi dingin skala biru, akan cukup untuk menempa pedang spiritual yang tepat. Pikir Sui. Kakak kedua, apapun yang kamu lakukan, jangan beritahu ayah apa yang terjadi malam ini. Perintah Yuan Luosi dalam perjalanan pulang. Mengapa tidak? Yuan Luoyu tercengang. Tuan Su mungkin terlihat tenang dan acuh tak acuh, namun kenyataannya, dia sangat bangga, dan dia memiliki banyak rahasia tersembunyi tentang dirinya. Jika kepala keluarga mengetahuinya, saya khawatir akan menimbulkan keraguan dan kecurigaan. Dia kemungkinan besar akan menyelidikinya secara rahasia,
dan melakukan hal seperti itu kemungkinan besar akan memancing ketidaksenangan Guru Su. Jelas Cheng Wuyong. Yuan Luoyu teringat bagaimana dia telah mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya, dan mau tak mau dia merasa malu. Bahkan jika aku bereaksi seperti itu, bagaimana reaksi figur otoritas tinggi seperti ayah? Baiklah, aku jamin bibirku tertutup rapat, tapi mengingat kecerdasan dan mata tajam ayah, aku khawatir kita tidak akan bisa menyembunyikan hal ini terlalu lama, kata Yuan Luoyu. Yuan Luosi tidak peduli sedikit pun. Mari kita tetap menjaga harga tetap rendah selama kita bisa. Bahkan jika ayah mengetahuinya, dengan adanya kami berdua, tidak mungkin akan ada kesalahpahaman lagi. Yuan Luoyu menghela nafas. Dan di sini aku berpikir bahwa para generasi muda jenius yang tak tertandingi semuanya berkumpul di ibu kota Giok, negeri harimau yang meringkuk dan agak tersembunyi. Siapa yang mengira seseorang seperti Master Su akan muncul dari kota Guangling di prefektur Cloud River? Kekalahan malam ini merupakan pukulan besar, tapi dia merasa lebih jernih sekarang. Tuan muda kedua, Tuan Su seperti makhluk abadi yang jatuh. Di dunia ini, orang-orang seperti dia hanya sedikit dan jauh tertinggal, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka lebih langka daripada tanduk kilin dan bulu burung phoenix. Anda tidak perlu berkecil hati. Cheng Wuyong tersenyum dan mencoba menyemangatinya. Ini sebenarnya mengingatkanku pada kakak tertua. Bakatnya pernah menjadi yang terbaik di keluarga Yuan. Mereka juga menyebutnya sebagai seorang jenius yang ajaib dalam dao bela diri. Namun 2 tahun lalu, dia meninggalkan kediaman keluarga Yuan untuk mencari petualangan di ibu kota Giok. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan sekarang. Yuan Luoyu mengerutkan alisnya. Aku mendengar ibu berkata bahwa di masa lalu, dia akan mengirim surat kembali setiap bulan atau lebih. Tapi sekarang, sudah 3 bulan sejak surat terakhir. Kepala keluarga Yuan saat ini, Yuan Wutong, memiliki 3 anak, 2 putra dan 1 putri. Yang tertua bernama Yuan Luotian. Dia tidak terlalu terkenal di ibu kota prefektur, tapi kenyataannya, dia juga seorang jenius terkemuka, dan dia telah menunjukkan bakat mengejutkan dalam seni bela diri sejak usia muda. Pada usia 9 tahun, dia dikirim ke Akademi Asal Surga untuk melanjutkan kultivasinya, dan pada usia 14 tahun, dia melangkah ke alam akumulasi Qi. Dia seperti monster kecil. Kemudian, pada usia 17 tahun, dia meninggalkan provinsi Imperial dan melanjutkan ke Yujing, ibu kota Giok, untuk petualangan selanjutnya. 2 tahun telah berlalu sejak itu. Dengan bakat kakak tertua yang tiada taranya, tidak akan ada yang salah. Jangan khawatirkan dirimu sendiri. Yuan Luosi terkikik. Dia kemudian mengeluarkan selembar kertas yang diberikan Suyi kepada mereka dan memberikannya kepada Cheng Wuyong. Paman Yang, apakah kamu mengenali 7 nama ini? Beberapa di antaranya, tapi tidak semuanya, kata Cheng Wuyong setelah melihat sekilas. Saya akan memimpin penyelidikan secara pribadi ketika kita sampai di rumah. Paman Yang, kita harus menangani ini dengan baik, kata Yuan Luosi. Saya punya firasat bahwa Suyi sudah bersedia mempererat kami. Bagi keluarga Yuan, ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Muda atau tidak, pria seperti makhluk abadi yang jatuh, seseorang yang bisa membunuh seorang Grandmaster dalam satu serangan dan bahkan membunuh mayat yang 6 pemutusan, layak untuk didekati dengan segala upaya. Bahkan Pangeran Kekaisaran ke-6 tampaknya sangat menghargainya. Yakinlah, Nona, kata Cheng Wuyong. Ketika dia melihat ini, Yuan Luoyu merasa bingung. Akhirnya, dia menghela nafas dengan emosi. Saya kecil, kamu akhirnya sudah dewasa. Kata-katanya datang langsung dari hati. Adik perempuannya ini telah dimanjakan sejak usia muda. Dan dia sangat tidak masuk akal, seperti anak kecil yang tidak memiliki keraguan atau filter. Namun sekarang, sepertinya gadis kecil yang tidak masuk akal ini telah tumbuh dewasa dalam semalam. Dia akhirnya mulai memahami gambaran besarnya, dan dia bahkan mulai bekerja secara bertanggung jawab. Kakak kedua, tidak peduli seberapa dewasanya aku akan selalu menjadi adik perempuanmu, kata Yuan Luosi sambil tersenyum lebar.
Yuan Luoyu juga tertawa. Larut malam itu juga, Cheng Wuyong telah mengungkap asal-usul 7 nama yang tertulis di selembar kertas itu. Qian Yunjiu, murid sekte dalam Blue River Sword Manor, putra dan pewaris kepala keluarga Qian saat ini, faksi terkuat di Blue Parasol Tree City. Huo Long, murid sekte dalam Blue River Sword Manor, putra kepala keluarga Huo, faksi tingkat kedua di ibu kota prefektur Cloud River. Zhang Xiaolin, kepala pedang sekte luar saat ini, putra penguasa kota White Shore, Sang Yuanba. Zhang Fengtu, murid sekte luar Blue River Sword Manor. Liu Ying, murid sekte luar Blue River Sword Manor. Tidak seorang pun yang bukan murid Blue River Sword Manor. Selanjutnya, Cheng Wuyong meminta sebagian dari kekuatan keluarga Yuan untuk segera mengungkap beberapa insiden di masa lalu mereka. Semuanya berhubungan dengan Sui. Dengan kata lain, selama dia berkultivasi di Blue River Sword Manor, dia berselisih dengan ketujuh orang ini. Apakah Tuan Su berencana membalas dendam? Ketika dia menyimpulkan ini, Cheng Wuyong tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dia juga agak bingung. Selama berkultivasi di Blue River Sword Manor, sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa dari Sui. Sebaliknya, karena sifatnya yang penyendiri, ia sering diintimidasi, ditolak, dan diserang oleh teman-teman satu sektenya. Namun Master Sui saat ini dapat membunuh seorang Grand Master dengan satu ayunan pedangnya. Dia seperti orang yang benar-benar berbeda dari mantan kepala pedang sekte luar Blue River Sword Manor. Intelijen kami menyatakan bahwa setelah menjadi kepala pedang sekte luar, dia memperoleh kualifikasi yang cukup untuk melanjutkan budidayanya di sekte dalam, namun dia dengan keras kepala bersikeras untuk menunda 1 tahun. Tepat sebelum dia akhirnya menerima promosinya, dia kehilangan seluruh kultivasinya. Kemudian, dia menikah dengan keluarga Wen sebagai murid terbuang dari Blue River Sword Manor dan menjadi menantu yang tinggal serumah. Baru setahun lebih sedikit sejak itu. Artinya kemungkinan besar perubahan Guru Su terjadi pada tahun itu. Tapi bagaimana mungkin seorang pemuda yang kehilangan seluruh kultivasinya bisa memperoleh kekuatan luar biasa hanya dalam waktu 1 tahun? Semakin dia memikirkannya, semakin bingung perasaan Cheng Wuyong. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Siapa yang tidak punya 1 atau 2 rahasia? Apapun rahasia Guru Su, pasti sangat besar. Tak lama kemudian, dia mengambil keputusan, menemukan bawahan yang dapat diandalkan, dan memberikan perintahnya. Sampaikan perintahku. Kirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada 7 orang ini. Katakan kepada mereka bahwa besok malam, akan ada jamuan makan malam di rumah kemakmuran dan mereka diundang untuk hadir. Setelah itu, dia bangkit. Dia memutuskan untuk menceritakan semua yang dia temukan kepada Yuan Luosi. Tidak ada apapun untuk itu. Dia adalah biji mata kepala keluarga, dan dia sudah bertanya-tanya tentang hal ini sejak mereka pertama kali mendapatkan surat kabar tersebut. Bahkan tuan muda kedua Yuan Luoyu pun penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Sui. Malam itu juga, di bawah kepemimpinan Huang Qianjun, Sui tiba di bengkel senjata yang terkenal di seluruh ibu kota prefektur. Dia memutuskan untuk menempa pedang untuk dirinya sendiri, senjata spiritual yang akhirnya bisa dia gunakan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Bab ke-111. Bab 111, Gelombang Pasang Senandung Pedang. Sui menghabiskan 3 batu roh tingkat 1 untuk menyewa bengkel di bengkel. Bos bengkel itu agak bingung. Biasanya, pelanggan datang untuk menyewa pandai besi Grand Master bengkel untuk menempa senjata mereka, tapi pemuda ini agak aneh. Dia ingin menempa pedangnya sendiri. Selain itu, ia menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan pembantu yang mahal. Namun, jika seorang pelanggan dengan senang hati membelanjakan uangnya, pemilik tentu saja tidak melihat alasan untuk menolaknya. Sementara itu, Huang Qianjun menunggu di ruang tunggu bengkel. Bengkel senjata ini cukup terkenal. Bahkan di malam hari, tidak ada kekurangan pelanggan yang berpakaian mewah. Praktisnya semuanya adalah seniman bela diri. Waktu berlalu. Tak lama kemudian, 2 jam telah berlalu. Huang Qianjun sedang bermalas-malasan ketika dia melihat sosok yang dikenalnya.
Itu adalah seorang pemuda tampan dengan jubah penuh hiasan. Dia tampak ramah tamah, dan ada segerombolan pelayan yang mengikutinya. Sekilas terlihat jelas bahwa latar belakangnya luar biasa. Ketika pemilik bengkel melihatnya, dia membungkuk rendah di pinggang dan tersenyum malu-malu. "Sepupu Qin Fang!" Huang Qianjun berseri-seri dengan gembira, lalu dia melangkah untuk menyambut pemuda itu. Pemuda berjubah hiasan memandangnya. Dia sempat tertegun. "Kamu adalah Huang Qianjun? Benar-benar kejutan! Sudah 2 tahun, tapi kamu masih mengenaliku, sepupu." Huang Qianjun tersenyum. Pria muda berjubah hiasan itu bernama Qin Fang. Dia adalah putra gubernur prefektur Cloud River, Qin Wenyuan. Bibi dari pihak ibu Huang Qianjun adalah selir Qin Wenyuan. Mengingat hubungan mereka, dia tidak salah menyebut Qin Fang sebagai sepupu. Qin Fang memandang Huang Qianjun dari atas ke bawah, lalu berkata tanpa ekspresi. "Apa yang kamu lakukan di ibu kota prefektur?" Huang Qianjun tampaknya memahami sikap dingin Qin Fang, dan senyumnya memudar. "Dalam beberapa hari, saya berencana untuk melanjutkan ke Blue River Sword Manor untuk melanjutkan budidaya saya." "Oh," kata Qin Fang acuh tak acuh. "Ibu kota prefektur tidak bisa dibandingkan dengan daerah terpencil seperti kota Guangling. Karena Anda di sini, sebaiknya Anda berperilaku baik. Jangan menimbulkan masalah. Apapun yang Anda lakukan, jangan mencoba mengambil keuntungan dari reputasi gubernur saat Anda menjalankan urusan Anda. Mengerti?" Ekspresi Huang Qianjun agak tidak enak dilihat. "Sepupu, apa maksudnya itu? Apakah kamu benar-benar melihatku sebagai pembuat onar seperti itu?" Dia bisa merasakan sikap Qin Fang yang dingin dan arogan, dan itu membuatnya tidak nyaman. "Aku hanya memperingatkanmu. Dengarkan atau tidak, saya tidak peduli," kata Qin Fang. Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan dia menambahkan. "Baiklah, selanjutnya, jangan panggil aku sepupu. Aku, Qin Fang, tidak mungkin memiliki sepupu sepertimu." Dia berbalik, tangannya di belakang punggung, seringai dingin di wajahnya. Ketika dia berbicara dengan Huang Qianjun, itu seperti atasan yang menyapa bawahannya. Setiap kata dan sikapnya menghina. "Baiklah, kurasa akulah yang menyebabkan penghinaan itu pada diriku sendiri." Huang Qianjun mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Qin Fang menggelengkan kepalanya, lalu berkomentar. "Agak dingin, dan kamu sudah tidak tahan lagi? Kalian para udik kota Guangling benar-benar berpikiran pendek. Anda..." Huang Qianjun langsung marah. "Sudah 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Siapa sangka orang ini menjadi begitu menjengkelkan? Tidak meyakinkan?" Tanya Qin Fang dengan santai. "Kalau begitu, silakan lanjutkan dan mencoba saya. Saya tentu tidak keberatan mengambil kesempatan ini untuk memberi Anda pelajaran. Anda harus belajar menundukkan kepala untuk bertahan hidup di ibu kota prefektur. Jika Anda tidak berubah sekarang, Anda akan menyebabkan bencana." Dia terdengar seperti seorang senior yang menguliahi cucunya. Huang Qianjun sangat marah, ekspresinya menjadi gelap, namun pada akhirnya, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan menelan amarahnya. "Tidak buruk. Anda telah belajar untuk bertahan dan membuat konsesi. Anda telah memahami kesenjangan di antara kami. Itu patut dipuji." Qin Fang mengatakan ini, lalu tampak kehilangan minat. Dia pergi untuk berbicara dengan pemilik bengkel, mengabaikan Huang Qianjun sepenuhnya. Huang Qianjun melihat banyak orang menunjuk dan mendiskusikannya di seluruh area sekitarnya. Ini hanya membuatnya merasa lebih buruk. Kekuatan. Tanpa daya yang cukup, mengapa saya harus peduli dengan Qin Fang atau harta milik gubernur? Siapa di antara mereka yang berani meremehkanku? Huang Qianjun tidak bisa tidak mengingat Sui. Jadi bagaimana jika dia adalah menantu keluarga Wen? Dengan kultivasinya, bahkan Grandmaster pun harus berperilaku terbaik di sekitarnya. Tiba-tiba, dengungan pedang bergema di seluruh bengkel, menembus logam dan batu yang bergetar.
Suara itu bergema di seluruh bengkel yang luas, mengejutkan banyak orang. Gelombang pasang pedang berdengung. Ini adalah awal dari lahirnya pedang spiritual. Seorang pembuat senjata tua yang berpengalaman berteriak dengan semangat. Cepat! Siapa yang menempa pedang spiritual? Bagi para seniman bela diri di dunia biasa, nilai senjata spiritual tidak dapat diperkirakan. Mereka sudah berada di luar jangkauan emas dan perak. Harta karun seperti itu hanya bisa diperoleh dengan menghabiskan sejumlah besar batu roh. Itu datang dari bengkel ketiga. Ayo, kita lihat. Buru-buru! Para pembuat senjata dan murid-muridnya semuanya menetapkan tugas yang ada dan bergegas ke bengkel ketiga. Bahkan beberapa pelanggan pun ikut terhanyut dalam kegembiraan tersebut. Ini adalah seorang pembuat senjata yang mampu menempa senjata spiritual. Berdasarkan kemampuannya saja, bahkan faksi teratas kota akan menghormatinya sebagai tamu terhormat. Bengkel ketiga? Pemilik bengkel itu sempat tertegun. Tunggu, bukankah itu kamar yang disewa oleh pemuda berjubah biru? Jangan bilang anak laki-laki itu adalah ahli pembuat senjata yang sangat tersembunyi. Ketika hal ini terpikir olehnya, bahkan pemiliknya pun tidak bisa lagi tetap tenang. Dia juga bergegas mengejar orang banyak. Seperti yang diharapkan dari saudara Su, dia membuat gelombang besar bahkan saat dia hanya menempa senjata. Huang Qianjun sedang menunggu di luar bengkel ketiga, sehingga dia bisa mendengar dengungan yang berasal dari dalam dengan jelas. Dia menghela nafas, tiba-tiba emosional. Apakah ada yang tidak bisa dia lakukan? Tak lama kemudian, banyak orang yang datang. Saat mereka menunggu, tatapan berapi-api mereka tertuju pada pintu bengkel ketiga yang tertutup rapat. Apakah ada yang tahu pembuat senjata mana yang ada di dalam? Aku tidak yakin, tapi menilai dari dengungan itu, dia pasti sedang menempa pedang spiritual yang luar biasa. Di seluruh ibu kota prefektur, mereka yang memiliki pencapaian dalam seni menempa senjata dapat dihitung dengan jari satu tangan. Saya belum pernah mendengar orang mengatakan bengkel ini memiliki pembuat senjata yang mampu menempa senjata spiritual tiada taranya. Mari kita tunggu dan lihat saja. Saat mereka mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri, pintu yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka di bawah tatapan penasaran yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda berbaju biru keluar. Dia tinggi dan kurus, dengan aura tenang dan transenden. Dia membawa tongkat bambu. Kerumunan itu membeku, benar-benar terperangah. Mereka mengharapkan seseorang yang mampu menempa pedang yang memicu gelombang pasang senandung pedang adalah seorang ahli pandai besi yang sangat berpengalaman di generasi tua. Siapa sangka ia hanyalah seorang remaja belaka? Anak muda, apakah ada orang lain di bengkel ketiga? Salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya. Hanya aku, kata Sui. Pandangannya menyapu kerumunan yang padat. Tidak mungkin dia melewatkan fakta bahwa mereka datang karena dengungan pedang itu. Seseorang berseru. Apakah kamu yang baru saja menempa pedang spiritual? Yang lain juga menatapnya, dan beberapa dari mereka memperhatikan tongkat bambunya. Seseorang dengan mata yang sangat tajam tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Staf Blue Jade Spirit Bambu. Sepertinya ada pedang yang tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, semua orang mulai mengevaluasi tongkat bambu Sui. Ketika dia melihat ini, Sui hanya bisa menggelengkan kepalanya. Saudara Su, apakah kamu berhasil? Huang Qianjun menghampirinya. Sui mengangguk. Ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dan menuju keluar, tapi di tengah jalan, seseorang dengan senyum nakal menghalangi jalannya. Mohon tunggu, teman mudaku. Bolehkah aku berani menanyakan siapa tuanmu? Itu tidak lain adalah pemilik pembuat senjata. Kenapa menanyakan itu padaku? Jangan bilang kamu ingin aku bekerja untukmu, kata Sui dengan nada mengejek. Aku memang mempertimbangkan untuk mengajakmu bekerja di sini. Hanya saja aku tidak tahu apakah kamu tertarik. Tentu saja, jika Anda memiliki syarat, silakan mengatakannya.
kata sang pemilik, wajahnya hanya tersenyum. Suyi langsung menolaknya. Saya tidak tertarik menempa senjata, dan ambisi saya ada di tempat lain. Selamat tinggal. Melihat ini, pemiliknya hanya bisa menghela nafas. Jika mereka memiliki pembuat senjata muda seperti itu di kediamannya, tidak perlu khawatir untuk menjadi pandai besi terbaik di kota. Tuan muda, mohon tunggu. Di luar ekspektasi, bahkan sebelum mereka berhasil melewati pintu depan bengkel, seseorang menghentikan Sui lagi. Kali ini, dia adalah seorang pemuda tampan dengan jubah berhias. Sekelompok petugas membuntutinya. Ini tidak lain adalah Qin Fang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Huang Qianjun menjadi gelap. Haha, aku terkejut. Tampaknya Anda melakukannya dengan cukup baik. Kamu sebenarnya sudah mulai mengikuti seorang pembuat senjata muda yang berbakat. Qin Fang tertawa. Tapi yang pasti aku di sini bukan untuk berbicara denganmu. Dia kemudian menoleh ke arah Sui, mengepalkan tinjunya, dan berkata, Tuan muda, atas pekerjaanmu yang memicu gelombang senandung pedang membuktikan bahwa pencapaianmu dalam dao penempaan memang sangat tinggi. Saya mengagumi orang-orang berbakat seperti Anda. Bisakah kita menemukan tempat dan mengobrol secara pribadi? Namun yang mengejutkannya, Sui bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia bertanya pada Huang Qianjun. Apakah kamu ditindas? Huang Qianjun menjadi kaku, lalu berkata dengan getir. Tidak apa-apa. Itu semua sudah berlalu, dan hari sudah mulai gelap. Kakak Su, ayo cepat kembali. Suyi melihat tingkah lakunya dan tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Tapi ketika dia melihat Suyi mengabaikannya, ekspresi Qin Fang memburuk. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Ekspresi Huang Qianjun juga berubah. Qin Fang, aku mendorongmu untuk pergi sekarang. Jangan membawa bencana pada ayahmu. Saudaraku Su bukanlah seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Qin Fang tercengang, dan dia tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Mulutmu sungguh luar biasa. Aku sudah tinggal di ibu kota prefektur selama 18 tahun, dan aku belum pernah mendengar ada seorang pembuat senjata muda yang mampu mengancam ayahku. Para pelayannya ikut tertawa. Tak satu pun dari mereka yang menghiraukan ancaman ini. Suyi berhenti, lalu menatap Huang Qianjun dan berkata dengan datar. Siapa dia? Huang Qianjun menjadi kaku. Dia merasa Suyi sudah agak tidak senang. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, salah satu pelayan Qin Fang berkata dengan dingin. Anak muda, pasti ada yang salah dengan matamu. Ini adalah ibu kota prefektur Cloud River. Siapa yang tidak kenal tuan muda kita, putra gubernur prefektur? Pengikut lainnya menghela nafas. Tuan muda keluarga kami menyukai bakat, itulah sebabnya dia memulai percakapan dengan Anda. Jika Anda pintar, Anda akan dengan patuh menundukkan kepala dan meminta maaf, dan masalah ini akan berakhir di sini. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan menggigit lebih banyak daripada yang bisa kamu kunyah. Putra Qin Wenyuan? Suye mengangkat alisnya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Fushan di rumah pertemuan abadi. Bibi Huang Qianjun telah menikah dengan Qin Wenyuan, dan dia sekarang menjadi selir yang paling disukai gubernur prefektur. Melihatnya seperti itu, Huang Qianjun dan Qin Fang adalah semacam saudara. Bab ke-112. Ketika Qin Fang melihat keheningan Sui, dia tidak bisa menahan senyum. Tuan muda, orang bodoh bebas dari dosa. Tentu saja aku tidak akan melanjutkan ketidaknyamanan kecil itu sekarang. Dia berhenti, dan seringai tersungging di bibirnya. Sekarang ada arogansi bercampur dengan kesopanannya. Tetapi sekarang kamu tahu siapa aku, jadi kamu harus menyadari bahwa aku benar-benar mengagumi keahlianmu. Saya harap Anda tidak mengecewakan niat baik saya. Ketika Huang Qianjun melihat ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Qin Fang, jika paman tahu kamu berperilaku kurang ajar seperti ini, dia pasti akan meledakkannya.
Kurang ajar! Aku! Ekspresi Qin Fang memburuk. Aku memberimu wajah lebih awal karena aku tidak mau repot-repot melanjutkan lebih jauh. Jangan bilang kamu benar-benar menganggap dirimu seseorang yang spesial. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi dari hadapanku sekarang juga. Atau yang lain, jangan salahkan aku karena mempermalukanmu di depan orang banyak. Kata-kata Qin Fang datar dan acuh tak acuh, tetapi penuh dengan penghinaan yang tidak bisa disembunyikan. Kamu! Wajah Huang Qianjun pucat pasi. Enyahlah! Teriak Qin Fang. Dua pelayannya melangkah maju, tampak tidak ramah. Tampaknya jika Huang Qianjun berani mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan menyerang. Alis Suyu berkerut. Dia melirik Huang Qianjun. Kamu sudah mengikutiku begitu lama. Katanya, terdengar agak tidak senang. Mengapa yang bisa kamu lakukan sekarang hanyalah bertahan? Apakah karena kalian saudara? Atau karena menurutmu aku tidak bisa menyelesaikan situasi ini? Huang Qianjun menjadi kaku, dan ekspresinya berubah drastis. Qin Fang tidak bisa tidak terkejut juga. Ekspresinya menjadi gelap. Ada apa dengan nada suara itu? Anda sama sekali tidak menganggap kami serius, bukan? Huang Qianjun tidak tahan lagi. Dia meledak tanpa keberatan lebih lanjut. Kamu hanyalah udara panas. Kamu pikir prestais ayahmu berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan tanpa rasa takut, padahal otakmu hanya babi mati. Dia telah menekan api yang membara, dan yang lebih penting, dia merasa bahwa penampilannya sebelumnya telah membuat Sui tidak senang. Ekspresi Qin Fang langsung membeku. Kamu mencari kematian! Kedua petugas yang melangkah maju tadi berteriak dan menyerang. Yang satu mengayunkan tinjunya tepat ke wajah Huang Qianjun, sementara yang lain berjongkok, bersiap mencegah Huang Qianjun melarikan diri. Keduanya adalah pengawal pribadi Qin Fang, dan dia adalah putra gubernur prefektur. Mereka sendiri adalah ahli walm akumulasi Qi tahap awal. Sekarang setelah mereka mengambil tindakan, koordinasi mereka menjadi lancar. Tapi Huang Qianjun memberikan semua yang dia miliki. Bagaimana mungkin dia bisa mundur? Dia meraung, lalu mengayunkan tinjunya untuk menemui penjaga itu. Bang! Meskipun dia menghadapi serangan itu secara langsung, Huang Qianjun terhuyung mundur. Dia sangat kesakitan, dia hampir kehabisan darah. Namun sebelum dia sempat menjawab, seseorang menendang lututnya, dan dia terjatuh kembali ke tanah. Dia baru saja akan berjuang untuk berdiri ketika salah satu penjaga, pria kurus dan berpenampilan cakap berbaju hitam yang baru saja meninjunya, menekan dahinya. Jika kamu terus meronta, aku akan mencekik lehermu. Seluruh tempat menjadi sunyi. Banyak orang yang menyaksikan dari kejauhan. Ketika mereka melihat ini, mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Menyinggung putra gubernur prefektur berarti mendekati kematian. Qin Fang menatap Huang Qianjun dengan sikap superior. Hanya itu yang kamu punya? Di luar dugaan, meski ditekan, Huang Qianjun sepertinya tidak bisa menerima kekalahannya. Dia meraung, matanya hampir keluar dari rongganya. Jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Jika tidak, aku akan membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Ketika mereka mendengar ancaman keji ini, ekspresi penonton berubah. Kemudian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gelisah. Mereka tidak menganggap serius kata-katanya. Tutup mulutmu! Kata Qin Fang dengan dingin. Penjaga berpakaian hitam itu tersenyum mengerikan. Satu tangan menekan kepala Huang Qianjun ke lantai, sementara tangan lainnya bangkit, lalu mengayunkannya dengan kejam ke wajahnya. Namun sebelum tamparan itu mendarat, penjaga melihat percikan api. Dia merasakan sakit yang menusuk di wajahnya. Seseorang baru saja melakukan pukulan backhand padanya. Teriakan. Suara tamparan itu menggema di telinganya. Penjaga itu terhuyung mundur. Pipinya merah,
berdarah, dan bengkak. Siapa yang melakukan itu? Penjaga itu meraung marah. Tapi tatapan semua orang beralih ke orang yang sama. Sui, Qin Fang dan yang lainnya tampak terperangah, seolah-olah mereka tidak percaya pemuda ini, yang hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan selama ini, akan turun tangan entah dari mana. Orang-orang yang berkumpul di bengkel itu tercengang. Bukankah anak ini takut mati? Dia benar-benar berani memukul salah satu pengawal gubernur. Saudaraku Su, aku membuatmu malu kali ini. Huang Qianjun merosot dalam kesedihan, tampak sangat malu. Kesadaran akan rasa malu adalah langkah pertama menuju keberanian. Waktumu mengikutiku terlalu lancar. Kamu kurang polesan, kata Su Ye dengan tenang. Aku tidak membantumu sebelumnya. Apakah kamu membenciku karena itu? Huang Qianjun menggelengkan kepalanya. Aku hanya membenci kesedihanku sendiri. Aku kehilangan muka untukmu. Su Ye menghela nafas. Ini salahku juga. Saya tidak pernah memberi Anda panduan apapun, dan akibatnya, Anda bahkan tidak dapat menangani hal seperti ini sendirian. Cepat, bangun! Dia kemudian beralih ke Qin Fang dan kroni-kroninya. Ekspresinya bahkan lebih cuek dari sebelumnya. Sekarang, mari kita selesaikan masalah ini. Selesaikan skornya. Pertama, aku akan memotongmu. Penjaga berpakaian hitam yang baru saja dia pukul terlihat sangat marah, dan ketika dia mendengar ini, dialah yang pertama menyerang. Dia mengayunkan tinjunya ke tengkorak Sui. Ini adalah serangan penuh kemarahan dan kekuatan penuh dari prajurit alam akumulasi Qi tahap awal. Kok bisa biasa saja? Para penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin atas nama Sui. Kegentingan. Tapi kemudian, mereka melihat Sui mengangkat tangannya dan, dengan remasan biasa, mematahkan pergelangan tangan penjaga itu. Setelah itu, seluruh lengan kanan pria itu berubah bentuk, seolah-olah itu adalah sepotong adonan goreng yang dipilin. Otot dan tendonnya terkoyak, satu demi satu, dan penjaga itu membungkuk kesakitan. Bahkan sebelum dia sempat menjerit, tongkat bambu berwarna hijau giok mengetuk tenggorokannya. Memukul. Leher pria itu ambruk dan tulang lehernya mudah robek seolah-olah terbuat dari kertas tisu. Kepalanya terkulai lemas ke samping. Kemudian, penjaga akumulasi Qi tahap awal ini dibuang seperti sampah, matanya masih terbelalak karena kesakitan dan kebingungan. Begitu saja, dia sudah mati. Seluruh bengkel terdiam. Semua orang terkejut, dan rambut mereka berdiri tegak. Hanya dalam beberapa gerakan sederhana, Sui menghabisi seniman bela diri akumulasi Qi semudah dia menepuk lalat. Ini! Pemilik bengkel itu sangat ketakutan. Dan di sini dia mengira Sui hanyalah seorang pembuat senjata muda yang berbakat. Siapa sangka dia adalah tipe orang yang suka membunuh tanpa berkedip. Jika kamu menyakiti orang-orang di sisiku, tidak ada yang tersisa untukmu selain kematian. Kata Sui, nadanya datar. Dia begitu tenang, seolah-olah dia baru saja membunuh seekor serangga, sesuatu yang tidak perlu dipikirkan lagi. Bajingan! Qin Fang tampak gelisah, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Dia meraung. Untuk apa kalian berdiri di sana? Kalian semua, serang sekaligus! Tangkap maniak bejat itu! 5 penjaga lainnya semuanya menyerang, senjata terhunus. Itu adalah pemandangan yang mengesankan. Mereka berpengalaman, dan telah selamat dari banyak pertempuran berdarah dan pertarungan sampai mati. Mereka semua tahu bahwa, meski terlihat muda, Sui benar-benar kejam dan menakutkan. Jadi, ketika mereka menyerang, mereka tidak menahan diri, juga tidak berani berpuas diri. Jumlahmu melebihi aku, tapi terus kenapa? Kalian hanyalah telur yang terlempar ke batu. Suara Sui membawa sedikit ejekan. Dengan goyangan di pergelangan tangannya, pedangnya terbang dari sarung bambunya.
Sepertinya seseorang telah memotong seberkas cahaya dari langit biru, lalu menempanya menjadi pedang. Itu murni dan jernih, dengan cahaya biru samar. Gumpalan kabut samar dan berkilau nyaris tidak terlihat di dalam tubuh pedang. Tapi ujungnya sangat tajam. Melihatnya saja sudah cukup membuat mata perih. Saat Suye menghunus pedangnya, pedang itu bersenandung, seperti deburan ombak atau gemuruh guntur, menggetarkan gendang telinga para penonton dengan menyakitkan dan membuat hati mereka bergetar. Suara mendesing. Dia mengayunkan pedangnya. Suara pemotongan terdengar secara berurutan, dan senjata para penjaga terbelah semudah terbuat dari tahu. Semuanya lengah, dan mata mereka membelalak. Sungguh pedang spiritual yang tajam. Tapi sebelum mereka bisa mengubah taktik, Suye mengayunkan pedangnya. Cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya tampak mekar dari tepinya, dan pedang ilusi memenuhi udara. Menyemprotkan, menyemprotkan, menyemprotkan. Darah segar berceceran di tanah, seperti kembang api merah. Kelima penjaga akumulasi Ki sekarang memiliki lubang berdarah di tenggorokan mereka, dan mereka semua terhuyung, lalu terjatuh ke belakang, mata masih terbelalak karena kebingungan. Bau darah yang pekat meresap ke udara. Satu serangan untuk membunuh seluruh kelompok musuh. Tampilan yang garang dan sombong ini membuat kulit kepala para penonton tergelitik, dan rambut mereka berdiri tegak. Mengerikan sekali. Mereka adalah pengawal gubernur prefektur. Semuanya 1 dari 100. Mereka adalah pakar elit. Seniman bela diri akumulasi Ki biasa bukanlah tandingan mereka. Namun sekarang, kelima ahli elit ini telah jatuh dalam satu serangan. Huang Qianjun tetap relatif tenang, namun terlepas dari dirinya sendiri, dia terpaku pada pedang spiritual di tangan Sui. Meski baru saja merasakan darah, bilahnya sangat jernih, dan ujungnya berkilau seperti kilat. Kamu! Kaki Qin Fang bergetar. Darah mengering dari wajahnya, dan pikirannya menjadi kosong sepenuhnya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa, meski mengetahui statusnya, pemuda berjubah biru masih berani menyerang. Dan dia pasti tidak akan pernah menyangka bahwa gabungan semua pengawalnya tidak akan mampu menahan kekuatan satu pedang. Hanya itu yang kamu punya? Sui berdiri tidak jauh dari sana, memegang pedangnya, tatapannya acuh tak acuh. Itu hanya beberapa kata, tapi menginjak-injak martabat Qin Fang. Qin Fang mengepalkan tangannya dan melawan teror dan kemarahannya. Saya buta karena telah menyinggung perasaan Anda, dan saya harap demi menghormati harta milik gubernur prefektur, Anda dapat menunjukkan belas kasihan. Saat dia mengucapkan bagian terakhir itu, bahkan giginya bergemeritak. Dia benar-benar ketakutan. Tapi barusan, kamu mempermalukan salah satu pengikutku, tanpa menghiraukanku sama sekali. Kata Sui, dia mengambil satu langkah lebih dekat. Qin Fang buru-buru mundur ketakutan, berteriak. Jika kamu membunuhku, gubernur prefektur akan membalas dendam. Apakah kamu tidak takut? Ketika dia melihat Sui semakin mendekat, Qin Fang berada di ambang keputusasaan. Dia berteriak. Sepupu kecil! Buru-buru! Cepat dan suruh dia berhenti. Ayahku adalah pamanmu. Huang Qianjun tertawa dingin. Anda sebelumnya menolak untuk mengakui saya sebagai sepupu Anda. Tetapi sekarang Anda dalam bahaya, Anda tiba-tiba berubah pikiran? Sungguh hina. Sui tiba-tiba berhenti, seolah dia berubah pikiran. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah padanya, dan tampar wajahmu sendiri. Jika kamu melakukannya, aku akan mengampuni hidupmu sekali ini saja. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Huang Qianjun. Gedebuk. Qin Fang berlutut, lalu menampar mulutnya sendiri dan berteriak. Sepupu, saya buta dan bodoh. Saya salah. Aku benar-benar salah. Dan di sini Sui berpikir Qin Fang akan ragu atau berjuang. Siapa sangka dia akan langsung berlutut. Huang Qianjun tercengang.
Tatapannya bertentangan, dan hatinya melonjak karena emosi. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Qin Fang, sepupunya karena perkawinan dan putra gubernur prefektur yang mulia, hanya memiliki sedikit keberanian. Tiba-tiba, terasa konyol bahwa barusan, dia memilih untuk mundur dan menelan harga dirinya karena mempertimbangkan status sepupunya. Huang Qianjun tiba-tiba merasa tercerahkan. Status dan kedudukan hanya dangkal. Hanya setelah Anda menerobos lapisan luar yang dangkal itulah Anda dapat melihat siapa sebenarnya seseorang di dalam. Misalnya Qin Fang. Tanpa posisinya sebagai putra gubernur prefektur, dia hanyalah seorang pengecut dan juga pengecut. Jika kamu tidak puas, aku bisa membunuhnya sekarang. Kata Sui begitu saja. Hanya satu kalimat, dan suasana tiba-tiba terasa berat. Ekspresi penonton berubah. Putra gubernur prefektur mungkin menyedihkan, tetapi bahkan jika dia jauh lebih buruk, membunuhnya saja tidak ada bedanya dengan membuat langit runtuh menimpa kepala mereka. Bab ke-113.